Selamat datang dalam analisis mendalam mengenai babak baru ketegangan strategis global. Dunia kini dihadapkan pada dua senjata yang bukan sekadar evolusi militer, melainkan simbol dari doktrin baru, kehancuran bersama yang tak terhindarkan. NATO pangkalan, tapi tak satu pun bisa hentikan dua senjata ini. Inilah dualitas ancaman yang kini dihadapi dunia. Dari langit, rudal Oresnik melesat 10.000 km/h terlalu cepat untuk dicegah. Sementara itu, dari laut, Poseidon, torpedo nuklir yang bisa menciptakan tsunami setinggi gedung pencakar langit. Rudal Oresnik ini diproduksi massal oleh Rusia dan Poseidon sudah siap tempur, siap kirim dari kedalaman laut kapanpun diperintah. Ini bukan sekedar senjata, tapi ancaman kiamat yang diciptakan Rusia untuk melawan dominasi Barat. Rusia tidak lagi bermain di level senjata konvensional. Negara itu kini bergerak ke tahap yang lebih mengerikan. Menciptakan alat penghancur global yang tidak bisa dijegat bahkan oleh sistem pertahanan tercanggih NATO. Lantas, apa yang melatar belakangi pergeseran strategis ini? Sejak runtuhnya Uni Soviet, Barat terus mendorong garis merah Rusia membangun pangkalan dan sesam rudal di dekat perbatasannya. Aneksase Crimea, perang di Donbas hingga invasi ke Ukraina membuat situasi semakin menegang. Di tengah tekanan ini, Rusia menjawab dengan dua senjata rudal Orasnik dan torpedo Poseidon. Bukan untuk menyerang duluan, tapi untuk memastikan jika diserang semua akan ikut hancur. Mari kita bedah satu persatu, dimulai dari sang penguasa udara. Nama lengkapnya adalah Orasn. Ini bukan sekedar rudal balistik biasa, melainkan puncak evolusi teknologi hipersonik Rusia. Presiden Vladimir Putin pertama kali menyebut Orasnik secara terbuka pada akhir 2023. Dan sejak 2024, rudal ini telah memasuki tahap produksi massal secara penuh. Oresnik adalah rudal balistik hipersonik jarak menengah hingga jauh dengan kecepatan mencapai Mach 9 atau sekitar 11.000 km/h. Rudal ini mampu terbang dalam lintasan balistik lalu memasuki atmosfer kembali dengan manuver ekstrim. Mengubah arah beberapa kali dalam kecepatan tinggi untuk menghindari sistem pencegat musuh. Kemampuan manuver ini membuat Oresnik hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan barat seperti Tea Patriot atau Aegis Ballistic Missile Defense yang dirancang untuk menghadapi lintasan rudal konvensional. Tidak hanya itu, menurut laporan Military Watch Magazine, Oresnik mampu membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional dan memiliki jangkauan antara 2.000 hingga 6.000 km tergantung versi dan platform peluncurnya. Artinya, Oresnik yang ditembakkan dari wilayah Rusia bagian barat seperti Kaliningrad bisa menghantam Berlin dalam waktu 6-7 menit atau Landa dari Arkhangelsk dalam waktu kurang dari 10 menit. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kecepatan atau jangkauannya. Oresnik mampu terbang di ketinggian rendah saat fase terakhir. Menghindari radar lalu naik mendadak dan melakukan manuver zigzag menjelang serangan. Tak hanya itu, Orasnik juga bisa melepaskan beberapa hulu ledak ke berbagai target sekaligus. Dampak nyata dari Oresnik terbukti pada akhir 2024, Rusia mengejutkan dunia ketika meluncurkan rudal balistik antarbenua atau ICBM ke Ukraina. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang modern, targetnya adalah kota Dnipro, salah satu pusat logistik dan industri militer paling vital milik Ukraina di bagian tengah negara itu. Yang digunakan bukan sembarang rudal. Menurut laporan dari Military Watch Magazine, Rusia diyakini menggunakan versi awal dari Oresnik. Ledakan terjadi begitu cepat dan mendadak. Bahkan militer Ukraina mengakui bahwa beberapa fasilitas yang sudah diperkuat khusus agar tahan terhadap rudal biasa seperti bunker logistik bawah tanah tetap hancur total. Ledakannya datang dari atas secara langsung dan sangat kuat. Seolah-olah rudalnya jatuh dari langit dengan kecepatan luar biasa. Sistem pertahanan Ukraina tidak sempat mendeteksi atau merespon sebelum ledakan terjadi. Serangan ini bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis Ornik, tapi juga mengirim pesan politik keras dari Moskow ke Barat bahwa Rusia kini siap menggunakan senjata strategis bahkan dalam konflik regional. Dan yang membuat NATO semakin panik, yang lebih mengkhawatirkan, Oresnik tidak diluncurkan dari tempat tetap seperti pangkalan militer permanen. Rudal ini ditembakkan dari kendaraan khusus yang bisa berpindah-pindah. Mirip dengan trek besar yang membawa peluncur rudal. Kendaraan ini bisa bersembunyi di hutan, di pinggir jalan raya,
bahkan di dalam terowongan kereta. Karena terus berpindah-pindah, sangat sulit bagi musuh untuk mengetahui kapan dan dari mana rudal akan diluncurkan. Dengan ratusan unit Orasnik yang kini diproduksi dan dimobilisasi di berbagai wilayah Rusia, NATO menghadapi dilema serius. Bagaimana mempertahankan pangkalan dan infrastruktur militernya ketika satu rudal saja bisa menghancurkannya dalam hitungan menit dan tanpa bisa dicegah? Kini, kita beralih ke ancaman yang datang dari kedelapan samudra. Di bawah permukaan laut, Poseidon menjadi senjata yang tidak kalah menakutkan. Poseidon adalah torpedo nuklir bertenaga reaktor mini yang bisa melaju hingga 10.000 km tanpa terdeteksi. Dikenal juga sebagai 1.6, senjata ini bisa membawa hulu ledak hingga 100 megaton setara 2.000 kali kekuatan bom Hiroshima. Menurut laporan TASS dan Dev Security Asia, torpedo ini diluncurkan dari kapal selam kelas Belgor yang kini beroperasi di Samudra Pasifik. Poseidon tidak bergantung pada jalur pelayaran laut dan tidak diikuti oleh kapal pengawal. Senjata ini bisa menyelam ke kedalaman ekstrim, menghindari deteksi radar bawah laut dan sonar militer. Dengan kecepatan sekitar 70 km/h di bawah laut, Poseidon bisa mencapai pantai barat Amerika dari Pasifik dalam 5-7 hari tergantung rutenya. Namun karena peluncuran dilakukan dalam kondisi damai dan tidak terdeteksi, musuh bisa jadi baru sadar saat torpedo sudah berada dalam jarak ledakan. Tapi daya rusaknya bukan hanya dari ledakan. Poseidon dirancang untuk menciptakan tsunami radioaktif, membanjiri pantai, menghancurkan pelabuhan, dan mencemari wilayah itu selama beberapa dekade. Kota seperti San Diego, Seattle, atau bahkan Tokyo akan sulit bertahan jika senjata ini digunakan. Bayangkan skenario terburuknya, serangan gabungan. Jika suatu hari nanti Rusia memutuskan akan menggunakan dua senjata mematikan secara bersamaan, maka inilah skenario yang bisa terjadi. Misalnya, Ores diluncurkan dari Kelinding Erate menuju markas besar NATO di Broses. Jarak sekitar 1.300 km bisa ditempuh hanya dalam waktu 7-8 menit dengan kecepatan Mach 9. Sistem pertahanan tak akan cukup cepat untuk membaca lintasan, apalagi menghadang rudal yang bermanuver ekstrim di tengah terbang. Dalam waktu bersamaan, Poseidon bergerak dari Samudra Atlantik menuju pantai timur Amerika Serikat. Menyusup dengan kecepatan sekitar 100 km/h. Dengan jarak tempuh sekitar 3.000 km, torpedo ini akan mencapai garis pantai seperti New York atau Norfolk dalam waktu 24-30 jam. Tapi karena tak bisa terdeteksi sonar modern, kedatangannya akan terasa seperti ledakan tiba-tiba dari bawah laut. Ledakan nuklir di laut dalam itu memicu tsunami setinggi gedung pencakar langit. Kota pelabuhan lenyap dan radiasi menyebar ke ratusan kilometer daratan. Serangan dari langit menghancurkan pusat kendali dan sistem komunikasi. Serangan dari laut menghancurkan basis logistik dan perekonomian. Respon NATO akan kacau sebelum mereka sempat mengumpulkan rapat darurat. Menurut Military Watch Magazine, skenario gabungan ini adalah taktik utama Rusia dalam mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan Barat. Serangan ini tidak dibuat untuk menang cepat, tapi untuk memastikan musuh tidak sempat berpikir untuk menyerang duluan. Rusia tahu mereka tidak akan pernah bisa menyamai jumlah pasukan NATO atau jaringan global militer Amerika. Karena itu mereka memilih jalur lain menciptakan senjata pemusnah yang membuat siapapun berpikir 1000 kali sebelum menekan tombol pertama. Ores dan Poseidon bukan dibuat untuk digunakan sembarangan, tapi dengan adanya keberadaan mereka saja sudah cukup untuk mengubah peta strategi global. Dua simbol dari doktrin lama tapi efektif. Jika Rusia jatuh, maka semua akan ikut jatuh. Dunia kini hidup dalam ketegangan sunyi. Bukan karena perang telah pecah, tapi karena satu kesalahan kecil bisa membuat dua senjata ini bergerak. Dan ketika itu terjadi, satu kota, satu negara, mungkin satu benua akan hilang tanpa bisa dicegah. Inilah inti dari doktrin eksistensial Rusia. Kehancuran bersama adalah jaminan perdamaian yang mengerikan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau mau lihat video seru lainnya, kalian bisa like dan langsung subscribe sampai ketemu di video selanjutnya, ya.